Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafaela Mantiri, NIM 21811020072 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas genap. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia mengulas buku. Buku yang akan saya ulas berjudul Pengantar Bisnis, Teori dan Aplikasi di Indonesia. Penulis Munia Alteza, MSI, tebal buku 139 halaman. Di atas merupakan identitas buku, cover dari buku yang akan saya ulas. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan dalam mengulas buku. Yang pertama, orientasi atau pendahuluan. Kegiatan bisnis merupakan proses kegiatan oleh individu atau kelompok melalui proses penciptaan, pertukaran kebutuhan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan khususnya secara finansial. Organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri berbagai subsistem yang terdiri dari input, proses, dan output. Organisasi bisnis juga tidak dapat dipisahkan dari sistem yang lebih besar yang berupa sistem ekonomi yang berkembang secara langsung ataupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap organisasi bisnis. Selanjutnya, isi referensi atau tafsiran. Dalam buku yang saya ulas memiliki 16 bab, dan bab yang pertama, bisnis dan lingkungan bisnis. Menjabarkan tentang pihak-pihak dalam pengelolaan bisnis, maksud dan tujuan bisnis, tingkatan partisipasi bisnis, sistem ekonomi di dunia, lingkungan bisnis, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bab 2, globalisasi ekonomi dan bisnis internasional, berisi tentang pendorong globalisasi, faktor globalisasi, mengapa bisnis go internasional, level keterlibatan bisnis internasional, struktur organisasi internasional, dan hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional. Yang ketiga, bentuk organisasi bisnis, berisi tentang bentuk-bentuk organisasi bisnis yang dimana ada badan usaha perorangan dan persekutuan yang dibagi menjadi dua, yaitu persekutuan umum dan persekutuan terbatas. Juga berisi ekspansi bisnis yang dapat dilakukan dengan cara penggabungan, akuisisi, pengambil alihan secara paksa, serta leverage buyout. Bab 4, pengelolaan dan pengorganisasian bisnis, berisi tentang fungsi manajemen yang di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Juga berisi tentang level manajemen, di dalamnya ada manajer puncak, manajer menengah, dan manajer lini. Juga berisi tentang peranan manajemen, di dalamnya ada peran interpersonal, peran informasi, serta peran pengambil keputusan. Juga keterampilan manajemen, di dalamnya keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan keterampilan konseptual. Di dalamnya juga terdapat struktur organisasi, yang di dalamnya terdapat konsep dasar dalam struktur organisasi dan bentuk-bentuk organisasi. Selanjutnya bab 5, tentang manajemen sumber daya manusia, berisi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, konteks hukum sumber daya manusia dan tantangan baru sumber daya manusia, serta serikat buruh dan kolektif bargaining. Bab 6, motivasi kerja, berisi tentang teori-teori motivasi yang di dalamnya terdapat teori X dan Y, teori hierarki kebutuhan Maslow, teori hierarki kebutuhan Alderfer, dan 3 teori kebutuhan, serta teori penguatan, teori penetapan tujuan, teori keadilan, serta teori pengharapan. Dan pengelolaan motivasi karyawan, di dalamnya terdapat beberapa cara, yaitu melalui komunikasi yang efektif, pemberdayaan kawasan, pengelolaan pekerjaan dan variasi pekerjaan, serta mengenalkan jiwa kewirausahaan. Bab 7, kepemimpinan, berisi tentang konsep kepemimpinan, di dalamnya adanya bawahan dan atasan, pembagian kekuasaan dan yang tidak seimbang antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin harus dapat memberi pengaruh pada bawahannya agar mereka melaksanakan tugas dari pimpinan. Adapun gaya kepemimpinan klasik, di dalamnya gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan bebas. Dan yang terakhir, teori kepemimpinan, berisi tentang teori sifat, teori perilaku, teori situasional Hersey dan Blanquer,
serta teori kemungkinan, pendekatan lain berkaitan dengan kepemimpinan. Bab 8, manajemen pemasaran, berisi tentang strategi pemasaran. Di dalamnya pada kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis dan dipengaruhi oleh faktor mikro dan makro. Bauran pemasaran, yaitu dalam pemasaran bauran, pemasaran terdiri dari atas komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Dan yang terakhir, pemasaran digital, turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas interaktif dan multimedia. Bab 9, kebijakan produk, berisi tentang konsep produk. Di dalamnya produk yang memiliki fisik dan produk yang tidak memiliki fisik atau jasa, klasifikasi produk, di dalamnya klasifikasi produk konsumsi dan klasifikasi produk industri, bauran produk, pengembangan produk baru. Di dalamnya proses pengembangan produk baru yaitu pengembangan gagasan, penyaringan gagasan, pengujian konsep, analisis bisnis, rancangan proses jasa, pengujian produk dan uji pemasaran, serta komersialisasi, daur hidup produk. Di dalamnya perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, serta tahap kejenuhan. Alternatif, memperpanjang umur produk. Di dalamnya perluasan produk, adaptasi produk, serta pengenalan ulang produk. Dan yang terakhir, identifikasi produk. Di dalamnya terdapat merek brand, kemasan produk, serta pelabelan produk. Bab 10, kebijakan promosi, berisi tentang strategi promosi. Di dalamnya terdapat push strategi dan pull strategi. Kemudian bauran promosi. Di dalamnya terdapat faktor penting dalam pelaksanaan bauran promosi, seperti produk yang dijual, target pasar, dan anggaran promosi. Dan yang terakhir, strategi promosi internasional. Di dalamnya terdapat variasi produk, perbedaan bahasa, penerimaan kebudayaan, dan perbedaan citra. Bab 11, kebijakan distribusi, berisi tentang distribusi produk konsumsi. Di dalamnya terdapat beberapa cara alternatif yang digunakan oleh produsen untuk mengantarkan produk sampai pada penggunaan akhir. Distribusi ke produksi bisnis yang di dalamnya berkaitan dengan jaringan dari anggota-anggota saluran yang terlibat dalam arus barang manufaktur ke pelanggan industri. Strategi distribusi yang di dalamnya tergantung pada kelas produk dan tingkatan keterpapasan pasar yang paling efektif dalam menyampaikan produk kepada pelanggan terbesar. Kemudian konflik saluran yang di dalamnya terdapat macam konflik yaitu horizontal dan vertikal. Kemudian perdagangan partai besar, di dalamnya terdapat jenis perdagangan grosir. Kemudian perdagangan eceran, terdapat pengecer lini produk yaitu toko serba ada, pasar swalayan, supermarket, dan hypermarket. Toko khusus yang menjual produk tertentu serta toko milik pabrikan. Dan yang terakhir, distribusi fisik. Di dalamnya terdapat kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk dari manufaktur ke konsumen untuk pergudangan dan transportasi produk. Kemudian bab 12, kebijakan harga, berisi tentang pendekatan penetapan harga. Di dalamnya berdasarkan biaya, berdasarkan persepsi pembeli, dan berdasarkan persaingan. Kemudian strategi penetapan harga produk baru, yang penetapan harga relatif tinggi dan penetapan harga yang rendah. Dan strategi harga psikologis serta strategi harga diskon. Bab 14, manajemen keuangan, berisi tentang konsep dasar manajemen keuangan. Di dalamnya terdapat aktivitas yang dijalankan manajer keuangan yaitu perencanaan keuangan, pengangguran dana, pendataan dana, pengendalian dana, pemeriksaan pengelolaan pajak, dan memberi nasihat atau saran kepada manajemen puncak mengenai masalah keuangan. Kemudian ada lingkungan keuangan yang di dalamnya terdapat pasar finansial dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia sebagai sumber penyedia dana yang dapat dipilih perusahaan. Kemudian ada juga keputusan pendanaan perusahaan yang di dalamnya terdapat dana yang diperlukan untuk menjalankan operasionalnya setiap perusahaan berskala kecil maupun besar. Dan yang terakhir, analisis keuangan perusahaan yang di dalamnya terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan finansial. Selanjutnya bab 15 tentang sekuritas dan investasi yang berisi tentang pasar modal Indonesia yang di dalamnya terdapat manfaat berdirinya pasar modal bagi perusahaan, yaitu menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang, memberikan wahana investasi bagi investor, penyebaran kepemilikan perusahaan, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat,
dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian ada saham yang di dalamnya terdapat keuntungan dan kerugian saham dan jenis saham. Dan yang terakhir obligasi yang di dalamnya terdapat karakteristik obligasi dan jenis obligasi. Bab 16, konsep fundamental dan analisis laporan keuangan, berisi tentang pengertian dan macam laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Tahap berikutnya yaitu evaluasi. Buku yang saya ulas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari buku ini yaitu dapat digunakan oleh tenaga pengajar dan mahasiswa untuk mempelajari bagaimana cara awal berbisnis sehingga dapat mempermudah dan menambah wawasan dalam bidang bisnis khususnya di Indonesia. Sedangkan kekurangan dari buku ini yaitu ada beberapa kata yang terlalu berat, sedikit sulit untuk dipahami dan pembahasan terlalu padat, menyebabkan para pembaca merasa bosan karena tidak ada dokumen gambar yang lebih memperjelas penjelasan. Dan tahap yang terakhir adalah rangkuman. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan buku ini berguna memperluas pengetahuan di bidang bisnis untuk para pengajar, mahasiswa, dan pembaca lainnya dalam membekali diri di lingkungan bisnis, bagaimana cara mengelola bisnis dan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih.